Susuk di balik senyum bagian 2. Suami yang putus asa, suami Ratna, Bayu, tidak bisa menerima kenyataan istrinya menghilang begitu saja. Malam itu ia masih berteriak histeris, berlari ke rumah tetangga. Tapi tak ada yang berani masuk ke rumah Ratna. Kabar lenyapnya Ratna cepat menyebar. Ada yang bilang Ratna diculik, ada yang bilang ia kabur. Namun hanya Bayu yang tahu, Ratna ditelan cermin. Bayu sering mengurung diri di rumah kosong itu. Malam-malam ia terdengar berbicara sendiri di depan cermin, seolah berusaha memanggil Ratna kembali. Wajahnya makin kurus, matanya cekung, dan ia jarang makan. Sampai suatu malam, seorang tetua desa bernama Ki Ranu mendatangi Bayu. "Kau harus berhenti, nak. Ratna sudah terikat dengan dunia lain. Susuk itu bukan mainan. Kalau kau terus memanggilnya, bukan hanya dia yang hilang, tapi kau juga bisa ditarik masuk." Bayu menatap Ki Ranu dengan mata merah berair. "Kalau memang ada jalan, aku rela lakukan apa saja, asal Ratna bisa kembali." Tetua itu hanya menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Ada satu cara, tapi berisiko. Kau harus memutus perjanjian Susuk dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada kecantikan." Bayu terdiam. Ia tahu itu berarti nyawa. Misteri cermin beberapa pemuda desa yang penasaran dengan gosip itu memberanikan diri masuk ke rumah Ratna. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada penampakan. Malam itu berbekal lampu minyak dan keberanian setengah hati, 3 orang pemuda, Andi, Riko, dan Surya, mendatangi rumah kosong tersebut. Di dalam suasana pengap, bau dupa basi masih samar-samar tercium. Mereka menyalakan lampu minyak dan mendapati ruang tamu berdebu, kursi terbalik, dan dinding yang mulai lapuk. Namun perhatian mereka langsung tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Bingkainya hitam legam, retak di beberapa sisi. Saat mereka mendekat, permukaan cermin itu tidak memantulkan wajah mereka dengan jelas, seolah ada kabut tipis di balik kaca. Riko yang paling pemberani mencoba menyentuhnya. Tiba-tiba cermin itu bergetar seperti air yang dilempar batu. Bayangan wajah Ratna muncul perlahan, tersenyum manis tapi matanya kosong. Bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu tanpa suara. Andi langsung panik. "Ayo pergi, ini gila." Namun Surya terpaku. Ia melihat bayangan lain di dalam cermin, wajahnya sendiri, tapi tua renta, kulit mengelupas, bola mata kosong. Ia berteriak sekeras mungkin hingga jatuh pingsan. Ketika Andi dan Riko menolong Surya, cermin itu tiba-tiba retak. Dan dari dalam terdengar jeritan banyak suara perempuan. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Rahasia lama Ki Ranu kemudian mengumpulkan para tetua desa. Ia menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikan. Konon Mbah Karso memang sudah lama mati, tapi ilmunya belum pernah padam. Susuk yang ia pasang tidak hanya menempel pada tubuh, melainkan juga mengikat jiwa pemakainya. Begitu pemakai menolak atau mencoba lepas, jiwanya akan ditarik masuk ke dalam cermin, tempat arwah-arwah Susuk dikurung. Ratna bukan satu-satunya korban. Sudah ada beberapa perempuan desa lain yang hilang misterius bertahun-tahun lalu. Semua wajah mereka kini tinggal di balik cermin. Bayu yang mendengar itu semakin hancur. Namun ia tetap bersikeras mencari cara untuk menyelamatkan istrinya. Ki Ranu akhirnya memberinya pilihan terakhir. Melakukan ritual pemanggilan untuk membuka pintu cermin. Tapi jika gagal, bukan hanya Ratna yang hilang. Seluruh desa bisa terseret ke dalam kutukan Susuk. Malam ritual-ritual dilakukan di rumah Ratna. Tepat tengah malam saat bulan purnama, Bayu duduk bersila di depan cermin, ditemani Ki Ranu dan beberapa orang desa yang berani. Dupa dibakar, mantra dibaca, dan udara mendadak menjadi sangat dingin. Permukaan cermin mulai beriak seperti air hitam pekat. Dari dalam muncul wajah-wajah perempuan dengan mata kosong, termasuk Ratna. Ratna memanggil lirih, "Bayu, tolong aku." Bayu hampir meraih cermin itu, tapi Ki Ranu menahannya. "Jangan. Itu hanya bayangan, kalau kau sentuh kau tak akan kembali." Namun Ratna menangis, wajahnya begitu nyata. Bayu yang diliputi cinta dan keputusasaan mengabaikan peringatan Ki Ranu. Ia menyentuh permukaan cermin, dan seketika tangannya ditarik masuk. Warga berteriak. Ki Ranu membaca mantra semakin keras mencoba menutup portal. Tapi semakin keras ia membaca, semakin banyak tangan-tangan pucat keluar dari cermin, meraih siapapun yang ada di dekatnya. Akhir yang menggetarkan Bayu akhirnya berhasil masuk seluruhnya ke dalam cermin. Meninggalkan tubuh fisiknya yang roboh tak bernyawa, wajahnya kini muncul di balik kaca.
berdampingan dengan Ratna. Mereka berdua tersenyum, bukan senyum bahagia, melainkan senyum kosong yang menakutkan. Kiranu dengan sisa tenaganya berhasil menghancurkan bingkai cermin itu dengan palu besi yang sudah dirituali. Begitu pecah, jeritan panjang terdengar, seperti ratusan suara perempuan yang hilang dalam sekejap.